Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu 'anil jismati wal jihati waz zamani wal makan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها 4 حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر الحاضرين muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada hari ini telah memuliakan kita, telah memudahkan diri kita untuk hadir di dalam Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengadakan salat Jumat berjamaah. Salawat bertasalam marilah kita panjatkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat, maka kita akan mudah dikelani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbanyak salawat, maka mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau yang suci mengaku kita sebagai umatnya di yaumil akhir, dan berhak kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin, pada hari ini Jumat 1 Zulqa'dah 1445 Hijriah, sebagai manusia Allah jadikan lebih utama daripada sebagian manusia yang lain. Sebagian tempat Allah jadikan lebih utama daripada sebagian tempat yang lain, dan sebagian waktu Allah jadikan lebih utama dibandingkan dengan sebagian waktu yang lain. Sementara sebagian waktu yang Allah lebihkan keutamaannya atas sebagian waktu yang lain, terutama pada bulan Zulqa'dah yang saat ini kita berada di dalamnya. Maka judul khutbah pada siang hari ini yaitu keutamaan bulan Zulqa'dah. Keutamaan Zulqa'dah yang pertama, Zulqa'dah merupakan bulan ke-11 dalam kalender Hijriah atau penanggalan Islam. Secara lughat atau secara bahasa, Zulqa'dah mempunyai 2 kata. Yang pertama, kata Zul yang bermakna sahib, artinya tempat yang diduduki. Bulan ini disebut juga Zulqa'dah karena pada bulan ini
kebiasaan masyarakat Arab duduk tidak berpergian di daerahnya dan tidak melakukan perjalanan atau peperangan. Bulan ini juga disebut Al-Qibdah atau Al-Qadah. Dinamakan demikian karena mereka pada zaman dahulu, para masyarakat Arab diam di tempatnya, haram bagi mereka untuk mengadakan peperangan dan tidak juga bepergian. Karena di bulan ini juga akan terjadi rangkaian daripada ibadah haji, maka orang-orang Arab terdahulu tidak beranjak dari negeri Mekah dalam rangka untuk menunaikan hajinya. Secara bahasa Zulqa'dah juga berarti penguasaan gencatan senjata, karena pada saat itu bangsa Arab dilarang melakukan peperangan. Ini sebagaimana diambil dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit. Orang Palembang maupun orang Jawa sering menyebut bulan Zulqa'dah adalah bulan Abid, karena bulan ini terhimpit di antara dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sehingga bulan Zulqa'dah ini juga sering dilupakan oleh orang-orang banyak. Padahal bulan Zulqa'dah yang di dalam Islam termasuk dalam bulan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, atau yang dinamakan Al-Ashhurul Hurum. Dikenal juga dengan nama bulan haram, di mana bulan ini sekaligus jadi permulaan dari rangkaian 4 bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Maknanya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diagungkan, yaitu bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Bulan haram disebut juga bulan yang disucikan, sebagaimana yang dijabarkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ialah bulan yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang suci lagi diagungkan kehormatannya, di mana di dalamnya amalan-amalan yang baik akan dilipat gandakan pahalanya, sedangkan amalan-amalan yang buruk akan dilipat gandakan dosanya. Masyarakat hadirin rahimakumullah. Kemudian keutamaan daripada bulan Zulqa'dah yang kedua yaitu adalah satu di antara 3 bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak sah ihram untuk haji pada selain waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Maknanya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi atau yang telah ditentukan. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikemukakan bahwa asyhurul maklumat atau bulan-bulan yang telah diketahui merupakan bulan yang tidak sah ihram untuk menunaikan haji kecuali pada bulan-bulan ini, dan pendapat ini yang diambil oleh sebagian besar ulama, jumhur ulama. Pada bulan Zulqa'dah ini Rasulullah SAW menunaikan ibadah umrah hingga 4 kali, dan ini termasuk umrah beliau yang diiringi ibadah haji. Meskipun ketika itu beliau berihram pada bulan Zulqa'dah dan menunaikan umrah tersebut di bulan Dzulhijjah bersamaan dengan haji, sebagaimana di dalam kitab Al-Lataiful Ma'arif. Kemudian keutamaan yang ketiga dari bulan Zulqa'dah, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Zulqa'dah. Sahabat Sayyidina Abbas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, i'timarul Rasulullah SAW arba' umar kulluhunna fi Zulqa'dah illa allati kanat ma'a hajjati umratan minan Hudaybiyah fi Zulqa'dah
wa umratan minal 'ami muqbili fi Dzulqa'dah wa umratan minal Ji'ranah haitsu qasama ghanaima Hunainin fi Dzulqa'dah wa umratan ma'a hajjati, rawahu Bukhari. Yang maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu satu umrah dari Hudaybiyah, satu umrah pada tahun berikutnya, satu umrah dari Ji'ranah ketika membagian rampasan perang Hunain, dan satu lagi umrah bersama haji. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Masyarakat hadirin, kemudian keutamaan bulan Dzulqa'dah yang keempat. Dzulqa'dah adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Dzulqa'dah ini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Musa alaihi salam untuk berbicara dengannya selama 30 malam di bulan Dzulqa'dah, ditambah 10 malam di awal bulan Dzulhijjah, berdasarkan pendapat mayoritas para ahli tafsir di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Yang artinya, dan kami telah menjanjikan kepada Nabi Musa untuk memberikannya kepadanya kepada kitab Taurat setelah berlalu 30 malam di bulan Dzulqa'dah, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam yang lagi, yaitu di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 40 malam. Dan Musa alaihissalam berkata kepada saudaranya, yaitu Nabi Allah Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Al-A'raf ayat 142. Hadirin rahimakumullah, peristiwa-peristiwa penting terjadi pada bulan Dzulqa'dah dalam lintas sejarah, di antaranya pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Bani Quraisyah. Pada hari Kamis 6 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melakukan haji wada atau haji perpisahan atau haji yang terakhir kalinya. Walhasil, ma'asyiral hadirin, bulan Dzulqa'dah adalah bulan pertama dari rangkaian 4 bulan suci yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diagungkan kehormatannya. Seluruh amal ketika kita mengerjakan akan dilipat gandakan pahala maupun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Oleh karena itu, kami menghimbau dan mewasiatkan pada diri kami sendiri dan terutama jamaah sekalian, marilah memperbanyak amal saleh dan hindari sekuat tenaga maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.